Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Abah di sini. Kita akan masuk ke materi yang namanya adalah materi landing page, teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan dalam satu produk kita butuh paling tidak ada satu landing page. Jadi satu landing page satu produk gitu ya. Kita nggak bisa satu landing page produknya ada banyak kecuali kita nanti gunakan upsell di situ ya, upsell atau cross selling gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita akan belajar untuk satu produk dulu ya. Bahkan kadang-kadang ada kalanya di mana Anda memerlukan satu produk tuh ada beberapa landing page. Karena kan bisa jadi satu produk kita punya angle yang berbeda untuk masing-masing avatar, ya kan? Kalau di materi avatar satu produk harus punya paling tidak 1 sampai 3 avatar gitu kan. Jadi setiap avatar akan punya landing page-nya masing-masing. Kedepannya Anda akan maksimalkan nantinya di sana, teman-teman. Oke? Nah, kita akan langsung aja mulai materinya ya. Oke. Yang pertama apa saja sih? Oke, yang pertama apa saja sih kebutuhan untuk membangun sebuah landing page? Kebutuhannya ada beberapa yang jelas ya. Yang pertama yaitu kita membutuhkan yang namanya domain. Ya, domain itu adalah alamat website itu sendiri ya. Ya, yang keduanya yaitu hosting teman-teman. Nah, hosting ini nanti kita akan patungan aja biar lebih murah ya. Biasanya dia setahun gitu ya. Yang ketiga adalah WordPress. WordPress itu sifatnya gratis ya. Lalu yang keempat adalah builder sama themesnya. Kita pakai yang premium berbayar dan ini cukup lumayan harganya kalau nggak patungan kita bisa habis banyak ya sama kayak hosting jadi kita patungan aja. Terus yang kelima adalah stock image ya stock image juga nanti kita akan patungan juga teman-teman ya. Lalu nanti yang keenam adalah bab yang agak ini butuh konsentrasi dan fokus yang sangat deep yaitu masalah integrasi teman-teman semua. Nah, ini semua yang akan kita butuhkan dalam kita membangun landing page ya. Oke, membangun domain itu ada rumus-rumusnya teman-teman semua ya. Yang pertama itu maksimal kita 2 kata aja ya, jangan panjang-panjang dan harus mudah diingat tentunya ya, supaya kan kalau komersil mudah diingat, kalau bisa bahasa Indonesia aja biar gampang diingat. Dan inilah untuk bait, ingat untuk bait, bukan untuk produk kita ya. Nanti produk karena adanya di tangga yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Tentunya kita untuk bait ya. Kalau bisa sih untuk sekian sekalian untuk produk, tapi kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Ini opsional sifatnya ya. Lalu yang kelima yaitu .com. .com adalah still the king teman-teman ya. .com masih rajanya kalau untuk domain. Jadi pastikan Anda kalau bisa gunakan domain.com. Oke, langkah-langkah teknisnya gimana? Nah, langkah teknisnya yang pertama harus dilakukan adalah kita searching dulu provider yang menjual domain-domain ya, domain murah gitu kan. Nah, ini ada ya, klik dari sini aja. Domain murah langsung kita search. Yang jelas ada banyak sekali provider yang teman-teman bisa pakai. Pilih aja sesuai dengan selera Anda, sesuai dengan keinginan Anda ya, yang paling cocok yang mana. Dalam kasus ini Abah memilih menggunakan Niaga Hoster ya. Niaga Hoster ada di sini ya. Lalu di sini ketika kita buka Niaga Hoster di sini ada pilihan ada unlimited hosting, ada cloud hosting, cloud VPS, ada domain. Pilih yang domain. Kita mau beli domain. Tentunya kita pilih domain dong ya. Nah, kita sudah masuk ke halaman ini. Di halaman ini teman-teman cari nih, misalnya ya, Abah mau tentang industri fashion misalnya, hijab. Ini kan bait-nya dulu ya, hijab muslimah. Muslimah. Nah, teman-teman bisa kan di sini hijab muslimah. Nah, kalau yang benar itu yang namanya domain itu tidak menggunakan spasi. Jadi kalau spasi gini pasti salah. Jadi gimana dong? Harus dibuang spasinya. Ini kita buang ya spasinya ya. Ini perhatikan teman-teman. Di sini kita buang. Nah, jadi hijab muslimah disambung. Ekornya apa? Ekornya tadi sudah kita bahas. .com is still the king. Jadi .com aja. Lalu kita cek domain. Oke, ternyata kita mendapatkan hijabmuslimah.com tidak tersedia. Tidak tersedia ini artinya domain kita sudah domain yang kita target ya. Ini ternyata sudah diambil orang. Mungkin kita kalah cepat ya kan. Bisa jadi sehari yang lalu, malah bisa jadi tadi pagi baru diambilnya. Jadi ini tidak tersedia. Solusinya apa? Solusi pertama Anda ganti. Mau nggak mau ganti. Dan Anda jangan tanya Abah ya, gantinya ya. Anda kreatif sendiri ya. Karena kan Anda yang punya brand. Misalnya ganti hijabsyari.com ya. Kita akan cari lagi domain ini. Wah, ternyata hijabsyari.com juga tidak ada. Lalu alternatif apa yang bisa kita lakukan kalau kita masih tetap ingin dalam tanda kutip maksa ya, maksa pakai brand hijab syar'i ini, maka Anda bisa juga gunakan belakangnya diubah. Misalnya .com tidak tersedia, kita bisa pakai .id. Kita cari lagi .id. Nah, kabar baik domain ini tersedia. Kalau Anda mendapati domain tersedia, maka saran Abah cepat-cepat aja diambil deh domainnya daripada diambil sama orang. Caranya klik aja di sini selanjutnya. Nah, ketika sudah masuk ke halaman ini, maka kita akan ditawarkan untuk membeli hosting sekalian. Dalam kasus ini kita nggak perlu beli hosting karena jatuhnya akan lebih mahal daripada kalau kita patungan hosting. Jadi ini kita skip aja bagian ini, kita order tanpa hosting teman-teman ya, di bagian ini ya, order tanpa hosting. Nah, ini akan keluar di sini, akan keluar apa?
totalnya berapa ya, terus ada PPN-nya dan seterusnya seperti ini teman-teman ya. Lalu kita klik aja selanjutnya. Selanjutnya. Ini kita akan melihat apakah kita pengguna baru atau sudah punya akun. Kalau sudah punya akun gampang aja di sini tinggal aja login ya dengan akun yang Anda sudah miliki, atau kalau Anda belum punya akun Anda daftar aja di sini, daftar akun. Oke ya. Nah, karena kita sudah daftar akun di sini, maka di sini kita tinggal masukin aja data-data kita ya, perusahaan misalnya Abah Corp gitu kan. Lalu untuk pilihan pembayaran, pastikan gunakan yang virtual account aja supaya langsung terkonfirmasi secara otomatis dari mesinnya mereka ya. Kita juga ada pilihan di sini ada transfer manual, tapi kalau saya sih biasanya pakai yang virtual account aja. Nah, satu lagi di sini ada kode promosi. Kode promosi untuk mendapatkan diskon. Anda lihat di sini kan tadi kan 200.000 ya ditambah PPN 20.000. Nah, di sini masukin kodenya ya. Nah, ini Anda masukin kode ini. Ya, A strip anggakat, terapkan. Lalu akan muncul notifikasi warna hijau, A anggakat dapat diaplikasikan. Di sini langsung tercoret harganya, ya langsung ada kode kuponnya, langsung berkurang harganya. Lumayan teman-teman ya. Ya nggak besar sih, cuma diskon kecil tapi lumayan lah daripada kagak ada diskon ya. Ini .id harganya 200.000, ini hijab syari.id. Ini sudah beres semuanya. Kalau sudah beres semuanya, Anda tinggal klik di bagian check out sekarang. Nah, tentunya setelah Anda sudah check out, Anda lakukan pembayaran, teman-teman ya. Setelah Anda sudah pembayaran, maka Anda login ya ke member area. Nah, ini loginnya seperti ini ya, ke member area, login. Setelah Anda sudah berhasil login, maka Anda akan masuk ke dashboard Anda, ke benda Anda. Lalu di sini Anda klik sebelah kiri sini ada namanya layanan Anda. Nah, Anda klik di layanan Anda, lalu Anda klik domain. Karena tadi kan kita belinya domain doang ya. Kita nggak beli hostingnya, kita beli domainnya aja. Nah, di sini Anda akan menemukan domain yang tadi Anda sudah bayar. Ya, Anda sudah bayar, domainnya akan ketemu di sini. Nah, ini contohnya ada nih, salah satu aja contoh ayahjuara.com nih, saya mau kelola domainnya. Lalu Anda klik kelola domain ya, klik kelola domain. Nah, lalu akan muncul seperti ini tampilannya, registrasi tanggal berapa, keluarsanya tanggal berapa. Ya, nih domainnya nih. Nah, yang perlu Anda perhatikan berikutnya adalah di sini. Di sini status ordernya apa? Aktif nggak nih? Gitu lah. Ya, aktif nggak nih? Status registernya aktif nggak nih? Kalau belum aktif, Anda klik di sini nih teman-teman nih. Anda klik nih, abahnya geser dulu dikit. Nah, geser lah. Nah, teman-teman klik di sini ya. Klik di bagian kanan bawah di sini Anda bisa chatting CS-nya. Nah, ini salah satu pertimbangan apa Abah pilih provider ini, karena provider ini tuh untuk apa? Untuk customer service-nya sangat-sangat bagus sekali, jadi after sales-nya ya yang utama ya. Nah, contohnya begini, Anda salam dulu aja selamat siang, Anda kirim ya. Nanti akan menunggu dicarikan CS, nanti dalam kurang dari 5 menit biasanya akan ada CS yang jawab. Mohon bantuannya karena domain saya belum aktif. Udah Anda kirim aja begitu. Nanti mereka akan mengirimkan seperti ini. Ya, bisa diinformasikan domain Anda, nanti Anda tulis aja di sini domain yang mana yang belum aktif ya. Kalau ditemukan statusnya belum aktif setelah Anda melakukan pembayaran. Kalau belum bayar ya iyalah jelas aja tuh namanya juga belum bayar. Bayar belum aktif gimana ya? Orang belum bayar dulu lah. Bayar lu biar segera aktif ya. Abah udah geser lagi di sini. Nah, teman-teman berikutnya yang harus dipastikan adalah who is. Whois-nya ini Anda lihat data-datanya udah sesuai dengan nama Anda ya, data-data Anda di sini Anda cek lagi sekali lagi apakah sudah benar atau belum. Kalau belum Anda update aja di situ. Ya, Anda update aja di situ ya. Lanjut lagi. Nah, berikutnya yang harus dipastikan adalah name server. Name server ini terutama kalau Anda beli domainnya di provider yang bukan punyanya Niaga ini. Nggak apa-apa, nggak harus di Niaga. Ya, ini contoh aja. Nah, kalau di Niaga nggak ada masalah, tapi kalau misalnya bukan di Niaga, setelah Anda udah pastikan whois, Anda pastikan name servernya NS1 Niaga Hoster, NS2 Niaga Hoster. Ini aja. Ini aja yang harus Anda ubah. Kalau udah belinya di Niaga, ini udah default, udah nggak perlu diapa-apain. Tapi kalau bukan Niaga, ini harus Anda ubah dulu, supaya nanti bisa kita add on. Nah, setelah proses ini sudah selesai, teman-teman Anda udah bisa log out aja dari akun Anda ya. Berikutnya kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan login ke server kita ya. Nah, ini adalah server kita ya, contohnya ya. Jadi ini baru contoh, nanti kita akan patungan membeli server, tapi contohnya bentuknya seperti ini. Ini punya kantornya Abah ya. Nah, kita akan masuk ke server di sini teman-teman. Tampilannya adalah seperti ini, cPanel ya, cPanel. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Anda bisa lihat di sini ada banyak sekali menu di cPanel ini. Tentunya
Abah juga nggak ngerti semuanya fungsi-fungsinya masing-masing satu-satu dan kita nggak usah jelaskan di sini lah ya, kita yang praktis-praktis aja ilmu praktisnya. Di sini yang perlu dilakukan pertama adalah add-on ya. Add-on, D-nya 2, bahasa Inggris semuanya, jadi perhatikan jangan sampai typo. Ini ada add-ons domain, Anda klik aja di sini. Lalu Anda masukin di sini new domain name, masukkan nama domain Anda ya, masukkan nama domainnya, ketik di sini ayahjuara.com. Nah, misalnya gini ya, contohnya ayahjuara.com. Kalau sudah dimasukin di sini, Anda klik di sembarang tempat di luar box ini, klik aja. Nanti otomatis sistem akan menuliskan ini dan ini buat Anda. Terus Anda di sini tinggal di add aja. Diklik aja add. Ini kebetulan ayah juaranya sudah ada. Jadi ya otomatis udah nggak perlu lagi ya. Nih kalau dipaksain klik juga. Ya ini already exist ya. Nanti kalau Anda ini akan oke, berhasil di add on. Berarti domain Anda sudah diparkir di dalam server ini. Ya, jadi tahap pertama sudah selesai, yaitu memasukkan domain ke dalam server. Tahap kedua memasang sertifikasi keamanan. Apa gunanya sertifikasi keamanan? Apa gunanya? Jadi ini kalau lihat di sini ada HTTPS. Jadi alamat-alamat website zaman sekarang tuh HTTPS, ada S-nya. Bukan HTTP doang. Ya, coba aja lihat ya ini Wikipedia HTTPS ya kan. Apalagi pokoknya semua tuh sekarang HTTPS lah. Anda mau klik apa aja ya. Misalnya mau BCA internet banking pasti HTTPS ya. Kenapa kalau nggak HTTPS? Kalau HTTP doang artinya nanti akan tanda merah di sini. Kalau HTTPS ini artinya connection secure. Ya, jadi untuk pengguna kita, target audiens kita ketika ngeklik website kita merasa oh ini website yang aman. Oke, kalau nggak HTTPS-nya, bahayanya buat kita apa? Satu, bisa dihack sama orang lain. Yang kedua, si pengunjung kita akan melihat loh kok ada tanda seru merah, terus dia buka ini tidak aman websitenya, wah dia keluar lagi. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak mendapatkan traffic yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi makanya tadi langkah pertama kita memasukkan domain ke dalam server sudah di parking, oke. Yang kedua pemasang sertifikasi keamanan yang namanya SSL. Ketik SSL ya. Nih Abah ketik lagi sekali lagi pakai huruf besar SSL. Nah, ya keluar di sini ya. Nah ini security. Nah kita ambil ini nggak usah dipedulikan nih, nggak usah dipedulikan. Kita ambil yang paling kanan aja. Let's encrypt SSL. Langsung diklik di situ. Ya langsung diklik di situ. Nah dalam kasus ini ya ini ada domain-domain yang sudah tersertifikasi di bagian atas. Nah kita ambil yang bawahnya. Kita pergi ke bagian bawah. Issue a new certificate. Jadi kita mengajukan sertifikat baru ya. Contohnya Abah ngambil salah satu aja lah, Bizclass misalnya. Abah issue aja ini ya, issue. Tampilannya akan seperti ini ya. Nah, yang perlu Anda lakukan hanyalah ini udah biarin aja, nggak usah diapa-apain, langsung aja ke bawah, ke issue aja langsung issue. Dah, klik aja issue. Nah, udah nih, selesai. Ya, ada notifikasinya, the SSL certificate is now installed into domain ini, ya artinya sudah berhasil ya. Kalau belum berhasil warnanya merah. Kalau belum berhasil Anda di sini klik go back ya. Kalau belum berhasil ya, kalau dapatnya merah ya, terus ke bawah lagi, cari domain Anda lagi, issue ulang. That's all, cuman gitu doang. Kadang-kadang mungkin lagi koneksinya nggak bagus ya, atau servernya lagi padat ya gitu aja. Biasanya suka gagal. Tapi udah selesai Anda install ulang aja. Ya install ulang, issue lagi, ya nggak masalah. Nih mau di issue juga nggak ada masalah. Dia akan muncul lagi gitu ya. Oke, ya ini ya. Oke, berikutnya adalah kita memasang WordPress ya. Tadi kan ada tahapannya ya. WordPress dan WordPress itu gratis, tenang aja. Apa itu WordPress? Nah, kita lihat di Wikipedia ya. WordPress adalah free and open source content management system. Jadi WordPress adalah nama merek ya, nama brand. WordPress itu adalah salah satu brand dari CMS, content management system yang bisa dikatakan terbesar sedunia itu WordPress ya. CMS terbesar sedunia adalah WordPress. Jadi kita akan menginstal WordPress supaya website kita bisa tayang. Tadi baru domainnya, isinya belum ada. Nah, mengisinya pakai CMS dari WordPress, Content Management System dari WordPress ya. Dia pakai PP, dia akan pakai MySQL, Maria Database, which is Abah nggak ngerti ya. Perhatikan, untuk bisa terbang dengan pesawat terbang, kita tidak perlu mengetahui cara kerja pesawat terbang ya. Yang penting kita bisa beli tiket, kita bisa prosedurnya seperti apa, kita duduk di pesawat, akhirnya sampai ke kota tujuan. That's all ya. Ini juga sama, yang penting bisa makainya aja. Oke, kita balik lagi ke cPanel. Untuk menginstal WordPress, Anda scroll paling bawah, mentok sampai paling bawah. Nah, di paling bawah nih ada installer ya, Softaculous installer.
Jadi berarti buat menginstal ya, karena kita mau menginstal WordPress ya kita perginya ke sini. Jangan klik yang ini berbeda. Ini application WordPress Manager. Kita tidak bukan ingin menuju WordPress Manager. Kita ingin menginstal WordPress. Jadi kita menginstal di sini ya. Anda klik WordPress di sini, klik. Tampilannya seperti ini teman-teman. Ini ada versi WordPress-nya, rilisnya tanggal berapa ada. Kita nggak usah pusing-pusing, langsung install aja. Install di sini ya. Misalnya di sini. Lalu Anda arahkan ya WordPress-nya ini yang jelas pilih yang HTTPS. Ini ada HTTP, HTTP www, HTTPS, HTTPS www. Pilih yang HTTPS aja. Ya, contohnya nih, ya, contohnya misalnya dia akan kasih tahu ketika sertifikasi keamanan tidak ditemukan. Contohnya misalnya nah, ini misalnya ini ya. Asal-asal aja. Nah, ini sertifikat SSL tidak ditemukan. Berarti ini tidak aman ya. Nah, karena tadi kita sudah pasang SSL, harusnya sih dia sudah kebaca di sini ya. Nah, ini Abah bikin contoh coba.kelaspersuasi.com ya. Ini contoh aja ya, begini coba. Nah, ini karena sudah terinstall SSL jadi dia aman ya. Tidak keluar notifikasi. Oke, site name. Ini adalah nama websitenya. Untuk nama website pastikan nama bait Anda ya. Nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing. Kalau kelas persuasi ya kelas persuasi gitu. Tapi perhatikan EYD-nya. Di sini karena ini judul, jadi harus huruf besar. K-nya huruf besar, P-nya huruf besar, ada spasinya. Kalau domain tidak ada huruf besar dan tidak ada spasi. Ya, sambung begini. Tapi kalau untuk site name itu begini. Jangan ini pakai huruf kecil ya, malu-maluin nanti. Kayak nggak belajar bahasa Indonesia nanti ya. Harus huruf besar. Ya, itu yang benar. Oke? Nah, ini benar ya. Nah, di sini adalah deskripsinya. Terserah Anda. Misalnya deskripsinya apa? Misalnya deskripsinya adalah kalau tadi kalau dari case-nya teman-teman kan ada banyak sekali industri ya. Misalkan kalau kuliner, misalnya ini contohnya site name-nya kelas persuasi tapi di sini kuliner. Belajar racikan kuliner rempah Indonesia misalnya. Nah, apakah sudah benar menulis deskripsinya seperti ini? Ya, kalau deskripsi boleh kecil begini boleh, ya. Tapi kalau mau deskripsinya seperti bahasa title, judul, bisa juga ini dibuat menjadi besar semua, ya. Ini pilihan. Tapi kalau judul pasti harus besar. Belajar racikan kuliner rempah Indonesia misalnya. Ini contoh aja ya. Oke, Abah pakai itu aja. Ini deskripsi ya, deskripsi. Oke, sekarang username sama admin sama passwordnya. Kalau Abah sih biasanya admin nggak diubah aja. Nah, passwordnya pastikan password yang mudah diingat. Kalau bisa samain dengan password email atau Facebook Anda sehingga Anda nggak lupa-lupa ya. Contohnya ini contoh aja ya. Abah 12345 ini contoh aja. Nah, berikutnya admin email ya. Admin emailnya gunakan domain utama aja, admin@kelaspersuasi.com. That's all. Udah kayak gitu aja udah cukup ya. Terus kita ke bawah lagi. Nah, di sini language nggak usah diubah, biarkan saja bahasa Inggris ya. Karena kalau di Indonesia Anda malah tambah bingung, trust me ya, malah tambah bingung nanti. Nah, di bagian select plugin ini teman-teman pilih yang landing page standar. Jadi yang ini dibuang, pilih yang kanan. Berikutnya advanced options nggak usah dipedulikan, juga tema nggak usah dipedulikan. Ini kita tutup aja temanya, nggak usah, kita nggak ambil tema. Ya, kita nanti pakai tema yang berbayar teman-teman ya. Lalu langsung install aja, install langsung. Nah, ini akan membutuhkan, kata dia akan 3-4 menit ya. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Congratulations, the software was installed successfully. Berarti kita sudah selesai menginstal ya. Ada dua cara untuk kita mulai mengakses. Bisa Anda klik langsung di sini. Kalau diklik langsung di sini, apa yang terjadi? Kita lihat. Kita akan langsung dibawa masuk ke dashboard WordPress kita ya. Langsung masuk, otomatis ya. Atau bisa juga cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana? Ini di copy ya, di copy. Anda copy. Oke. Terus Anda buka, misalkan Anda ingin menggunakan browser lain. Kalau Abah suka menggunakan browser lain untuk membuilding di WordPress-nya ya. Kalau minta login tadi Anda kan masih ingat ya passwordnya. Anda tinggal login lagi aja ya di sini ya. Nah, ketika sudah masuk sini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita migrasi ke SSL supaya sertifikasi keamanannya aktif di WordPress-nya ya. Go ahead, activate SSL. Nah, bagian ini teman-teman klik langsung ya, bagian ini ya, klik langsung. Nah, ini SSL-nya sudah aktif. Karena sudah aktif, kita bisa tutup aja langsung seperti ini, teman-teman. Tutup, oke. Dan selamat, ini adalah tampilan dari dashboard website Anda ya.
berikutnya kita akan mulai membangun website ini ya menjadi sebuah landing page untuk bait kita nantinya. Siap ya? Oke teman-teman, itu dia tadi proses dari awal punya domain sampai akhirnya sudah termigrasi SSL ini teman-teman. Nah berikutnya PR-nya adalah Anda lakukan proses ini ya, lakukan proses ini, laporkan di grup mentoring ya kan, Anda sudah melakukan prosesnya. Oke, nanti kita akan belajar tahap berikutnya yaitu tahap bagaimana kita memasang tema ya kan, bagaimana kita mengaktifkan plugin kita dan plugin apa yang digunakan ya, itu nanti di materi berikutnya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.